Halo, jumpa lagi dengan saya, dengan Fauzi tentunya. Kali ini kita akan mempelajari tentang SPT tahunan orang pribadi ya. Untuk SPT tahunan orang pribadi itu sebenarnya ada 3 macam. Ada 3 macam untuk SPT tahunan orang pribadi. Dulu ya, biar tidak lupa nanti. Tahunan OP itu ada 3 macam. Untuk yang pertama itu adalah jenisnya 1770 SS. Ini digunakan untuk orang dengan penghasilan yang tidak lebih Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk 1770 SS itu adalah SPT yang digunakan oleh orang pribadi dengan penghasilan selama 1 tahun itu tidak lebih dari 60 juta per tahunnya. Kalau di beberapa daerah itu umum ya, untuk UMK yang rendah itu di bawah 60 juta dalam waktu 1 tahun. Jadi cukup pakai ini, dan isinya juga tidak ribet. Nanti yang akan kita bahas adalah yang ini 1770 SS dulu. Kalau yang 1770S ini sama 1770 besok tak usahakan bikin videonya. Kalau yang 1770 ini adalah untuk orang dengan penghasilan brutonya itu di atas 60 juta per tahun atau bekerja pada lebih dari 1 kantor atau dari 1 pemberi kerja gitu. Nah, sedangkan untuk 1770 ini yang paling fleksibel, ini digunakan oleh mereka dengan penghasilan yang beragam kayak gitu. Misalnya dia adalah seorang direktur di sebuah CV, dia kan, atau mempunyai usaha, misalnya dia seorang pelaku UMKM kayak gitu, dia pakai yang 1770 ini teman-teman. Nah, sedangkan untuk e-filing sendiri yang ada di web DJP online yang kita bisa ngisi langsung di sana itu 1770 SS ini. Jadi yang akan saya sampaikan di sini hanya versi jadulnya dulu, artinya kita masih ngisi SPT manual itu, cuman kurang lebih nanti isinya sama. Ini 170 SS di Excel ini dengan yang e-filing di DJP online. Jadi kasarnya kita bikin draftnya dulu di sini, baru nanti kita masukkan ke DJP online di e-filing itu. Untuk e-filingnya saya usahakan mungkin saya buatkan juga nanti ya, tapi kita isikan dulu ke yang Excel dulu, ini yang mudah dulu. Di sini ada beberapa data yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah data tentang wajib pajak itu sendiri, meliputi nama, NPWP, tahun pajaknya yang mau kita laporkan, tanggal SPT, ini tanggal ditandatanganinya kapan, sama jabatannya dia apa. Ini cuma untuk detail aja. Terus untuk PTKP ini sudah sesuai undang-undang ya teman-teman, nanti tinggal pilih penghasilan tidak kena pajaknya. Saya rasa semuanya udah paham. Nanti kalau PTKP apa bisa tanya di kolom komentar, nanti kita jawab aja. Kemudian selain itu kita ada ini untuk perhitungan penghasilannya. Ini sudah ada, saya buatkan rumus juga, per bulannya gaji berapa, dapat THR berapa, terus nanti sampai di bawah dia pajak terutangnya berapa kayak gitu. Kalau yang kerja sebagai karyawan kayak gini nanti kita
bisa minta ke perusahaan untuk dibuatkan bukti potong pajak penghasilan. Jadi misalnya ini ada penghasilan ya, penghasilan sebulan 4,5 juta, terus ada THR, ketemulah dia jumlah brutonya 60 juta dan ada biaya jabatan segala macam, akhirnya netonya 57 juta dikurangi PTKP karena dia tadi kita ambil TK 0 saja. Contohnya ya, karena selain yang mudah ya, ini kan cewek. Kalau perempuan itu pada dasarnya statusnya adalah TK 0 walaupun dia sebagai istri kayak gitu. Nah ini tapi yang akan kita gunakan di sini adalah dia sebagai seorang jomblowanti dulu yang punya NPWP. Nah, kita kembali ke perhitungan. PTKP-nya adalah sebesar 54 juta, ketemulah pajak penghasilan kena pajak 3 juta. Nah, kalau 3 juta ini kan di bawah 50 juta ya teman-teman, jadi tarifnya masih kena yang 5% tok, terutangnya 150.000 ini. Dan 150.000 ini sudah dipotong oleh perusahaan dan dibayarkan, jadi kita cukup minta bukti potongnya aja, terus nanti kita tinggal input aja gitu, nomor bukti potongnya berapa gitu. Dan kita nggak perlu bayar, walaupun di sini ada istilahnya PPh terutang, kita nggak perlu bayar karena sudah dibayari sama perusahaan gitu. Nah, selain itu ini ada lagi datanya teman-teman, ada data asetnya. Shanum Azahra ini ternyata dia lumayan punya uang ya, saya buatnya tak buat lumayan banyak asetnya, yaitu ini tanggal-tanggal perolehannya ya, entahlah dapatnya dari warisan atau kayak gimana. Shanum Azahra statusnya sebagai accounting CV Mapan Sejahtera, punya uang tunai 11 juta, nyimpannya di bawah kasur. Ini buat arsip aja sih, tapi kalau mau diinput juga boleh ke SPT-nya itu. Ini kan sebagai lampiran kayak itu, tapi kalau nggak dilampirin sih nggak masalah sih, soalnya masih 1770 SS kayak gitu, nggak butuh lampiran, yang penting kita ada arsipnya kayak gitu. Terus ada rumah, ini ada rumah, dapatnya tahun 2009, alamatnya di mana, nomor SHM-nya, terus mobil mereknya apa, tahun perolehannya juga, harga dan nomor platnya, kemudian falas, mata uangnya apa, kapan perolehan, ini kan misalnya belinya asumsinya tahun 2019. Terus ini dihitung pakai nilai dia dapatnya falas berapa ya teman-teman. Jadi pas itu dia beli $1.000 US, yaitu dengan harga 14.400, maka totalnya sebesar ini. Kemudian tabungan ini, kalau tabungan kita pakai sesuai akhir saldo yang kita pakai, yaitu 2020 ya, kita ikut print buku tabungan 2020. Ini juga sama, asuransi, tabungan lagi, ada emas. Nah ini perhiasannya ngikut harga belinya aja, kita ikut harga belinya gitu. Kalau nanti dijual ya tetap yang kita catat yang sisanya, tapi pakai harga beli ya gitu. Terus ada piutang, ini piutangnya kepada siapa, Pak Dipaiti, ini penting. Nah, ini harus catat ini piutangnya dari siapa. Terus masih ada tabungan juga, walaupun cuma 100.000 tetap kita lapor, itu biar kita patuh. Nah ini ketemulah dia totalnya sebanyak ini. Nah setelah data-data ini sudah ada semua, baru kita buka ke formulir SPT-nya. Ini teman-teman sudah saya buatkan, ini ada rumusnya. Nanti kalau mau download tak kasih linknya di deskripsi aja ya. Ini udah ada rumusnya, NPWP-nya juga udah tak rumus semua, nama nanti. Jadi kalau misalnya di sini diganti, misalnya Shanum Azahra siapa, Fatimah gitu, kita tambah nama Fatimah biar bagus namanya. Oke, Shanum Azahra Fatimah. Nah ini udah masuk ke sini semua. Terus ini penghasilannya. Ini penghasilannya saya ambilkan dari yang data di sini. Ya udah ngeling kayak gitu, ngambil di sini. Udah totalan antara sini sebulan sama THR-nya. Jadi nanti tinggal ngedit ini aja. Udah masuk ke sini semua. Ini ada pengurangan, ini jangan ikut. Ini statusnya. Kalau statusnya ini saya ambil manual ya. Jadi kalau teman-teman ganti belum bisa kalau cuma ganti ininya tok. Aku belum nemu rumusnya, nanti tak coba lagi.
mungkin di form SPT yang lain nanti tak bikinkan kalau misalnya udah nomor musik. Kalau ini masih tak bikin manual, jadi kalau mau ganti ini tak ambilkan misalnya ya sama dengan stack, kalau mau ganti ke sini ya stack gitu. Itulah ya. Lanjut kita ke sing bawahnya di sini, penghasilan kena pajak. Lah susahnya, penghasilan kena pajak kita ngambil juga sama dari sini, penghasilan kena pajak. Terus ini ikut sama sana. Nah, kalau yang ini pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain, ini saya ambilnya dari bukti potong yang diterima si Shanum ini dari perusahaan dia kerja itu. Nah, nanti harus minta dulu kalau memang udah beneran dipotong, biar kita nggak bayar, soalnya itu kewajibannya perusahaan buat nyetor kayak gitu. Itu jadi nanti kita tinggal masukkan di sini hingga pada akhirnya pajak kurang dibayar atau harus dibayar sendirinya harusnya kan kosong, soalnya ini kan rumusnya kita punya pajak terutang sekian, terus dipotong berapa yang sudah dikurangi berapa yang sudah dipotong sama perusahaan gitu, 0. Terus ini kalau misalnya teman-teman ada lagi penghasilan yang dikenakan PPh final yang dikecualikan dari objek pajak, ini bisa juga diisi teman-teman. Contohnya apa? Misalnya Oke, kita ambil contoh bunga deposito. Saja bunga depositonya ini kita kotornya adalah sebanyak berapa ya? Enggak mungkin ya, enggak bunga bank, lah bunga bank. Yang ada tabungan tuh tadi, ada tabungan beberapa. Nah, ini ada tabungan. Anggap saja kita punya bunga banknya ini dapat setahun itu 500.000 100.000 aja. Terus pajak final terutangnya itu bunga itu kalau nggak salah 15% ya. Nanti validnya berapa ya? Kita sebagai contoh di sini 15% aja dulu. 15%. Kayak gitu. Nah, berarti kan ini pajak penghasilan final terutang. Nah, udah gitu. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak ada atau enggak? Nah, misalnya ini teman-teman si Shanum ini dapat hibah dari ibunya 20 juta. 2 juta aja, nggak usah banyak-banyak kayak gitu. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan dikecualikan dari objek pajak ini jadi udah terisi semua. Secara cuma-cuma dikasih uang sama orang tuanya itu nggak kena pajak teman-teman, tapi kalau bisa tetap kita laporkan. Kalau nggak dilaporkan gimana? Ya nggak apa-apa sih, soalnya kan ini kita kewajibannya tetap menghitung sendiri, membayar dan melapor sendiri. Cuma nanti kalau hibahnya ini banyak, bisa jadi pertanyaan sama kantor pajaknya kayak gitu. Jadi kalau bisa tetap lebih enaknya dilaporkan sih kalau saya ya. Terus ini ada juga nih jumlah keseluruhan kewajiban atau utang. Kalau yang jumlah harta ini kan kita ngambil dari yang sini tadi, udah jelas, udah ada nih, ambil dari sini. Terus kalau yang untuk hutang ini anggap saja si Shanum ini misalnya punya utang jajan ke temen kayak itu 2 juta. Pas lagi jajan uangnya habis, dia pinjam ke temennya sampai akhir tahun belum dibalikin ya itu, atau utang apalah. Misalnya utang kredit HP atau apa, masukkan sini semua. Tidak apa-apa, masukkan sini. Terus ini udah otomatis juga tanggalnya, tahun. Kemudian nanti kalau sudah di print tanda tangan. Itu kirim pos, itu kalau versi jadul kayak gitu. Nah, cuman sekarang di perkembangannya di JP udah pakai e-filing namanya.
Jadi di situ teman-teman setelah login itu nanti cukup masukin aja penghasilannya aja. Kayak misalnya ini penghasilan brutonya itu berapa, kita ambil dari sini 60 juta dimasukkan, terus nanti milih statusnya berapa, itu udah otomatis terisi semua teman-teman, pajak penghasilannya. Kalau misalnya itu teman-teman punya bukti potong A1 kayak itu, nanti tinggal masukin nomor bukti potongnya aja, pajak penghasilannya yang telah dipotong pihak lain ya bakalan terisi otomatis. Sekarang udah keren kayak gitu ya. Kalau dulu masih susah, dan itu masih baru di yang 1770 SS tok ya teman-teman. Kalau yang penghasilannya di atas 60 juta belum secanggih itu laporannya, jadi masih pakai ESPT kalau yang mau online. Artinya nggak mau pakai kirim pos model kayak gini, itu nanti ESPT. Kalau ESPT tak buatin lagi kalau udah luang lagi waktunya. Nah, sementara yang ini dulu, jadi ini untuk pengisian SPT dengan formulir 1770 SS itu udah selesai, simple sekali, mudah, dan saya pikir tidak ada masalah ya teman-teman semua buat isi ini. Jadi kalau ada tanya-tanya atau request silahkan di kolom komentar saja, tidak apa-apa, atau nanti email kalau pengen email bisa nanti KPU lebih cepat kita komen aja. Mungkin itu dulu dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.